Bab 187, Katedral 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Di dalam ruangan putih yang benar-benar kosong dari apapun, Christina sedang berlutut di tengah ruangan. Ruangan itu tidak memiliki jendela, juga tidak memiliki lampu. Meski begitu, itu tidak gelap. Ruangan ini berwarna putih karena dindingnya sendiri mampu memancarkan cahaya. Ini adalah bangunan kapel di dekat sumber cahaya. Christina akrab dengan ruangan ini tetapi tidak merasa sedikit nyaman. Hari di mana dia dianugerahi cahaya, dan cahaya itu mulai berdiam di dalam tubuhnya, adalah hari pertama Christina datang ke sumber cahaya dan memasuki ruangan ini. Setelah 10 tahun, ruangan itu menjadi akrab baginya, tetapi sama tidak nyamannya dengan dirinya. Dinding bersinar selembut biasanya saat dia duduk di tengah ruangan dan menjalani proses mempersiapkan sakramen. Tanpa melakukan apa-apa, hanya duduk di sana dan menenangkan hatinya. Itu hanya pengulangan dari apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Bahkan 10 tahun yang lalu, dia memiliki pemikiran seperti ini. Apakah semua ini benar-benar diperlukan? Mengapa? Apakah ada artinya untuk ini? Tidak, pasti ada artinya. Namun, apakah ini hal yang benar untuk dilakukan? Apakah ini benar-benar kehendak Tuhan? Mungkinkah saintes benar-benar eksistensi seperti itu? Christina diam-diam mengulangi pemikiran seperti itu pada dirinya sendiri. Dia telah merenungkan pertanyaan yang sama puluhan, bahkan ratusan kali, tetapi pada akhirnya, dia tetap tinggal di ruangan ini. Dibandingkan dengan keberhasilan sakramen, fakta bahwa dia tidak dapat memahami perannya sendiri dalam hal ini tidak berarti seperti setitik debu. Itulah yang diajarkan Christina sejak dia masih kecil. Begitulah cara dia tumbuh dewasa. Dia telah diberitahu tentang peran orang suci, dan dia tahu betapa pentingnya menjadi orang suci itu. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah diragukan oleh Christina. Dia hidup untuk menjadi orang suci. Seluruh hidup Christina Rogeris telah didedikasikan untuk mendapatkan nama orang suci. Sekarang, setelah semua yang dia alami selama 10 tahun terakhir, tujuannya telah tercapai. Lagi pula, bukankah pahlawan akhirnya muncul di era ini? Kehadiran sang pahlawan semakin menambah nilai harga yang telah dibayar Christina dengan nyawanya. Tidak lama lagi. Christina membuka matanya dan melihat ke bawah. Belati yang diletakkan di depan lututnya menarik perhatiannya. Bilahnya telah diasah hingga tidak bisa lebih tajam lagi. Dia sudah menghabiskan cukup banyak waktu dengan ragu-ragu, sekarang, dia telah mempersiapkan diri dan mengambil keputusan. Christina segera mengulurkan tangan dan menggenggam gagang belati dan mengangkat bilah mengerikan itu. Sama seperti bagaimana ruangan ini akrab namun tidak nyaman, gagang belati yang dililitkan dengan kuat oleh jari-jarinya juga terasa akrab namun tidak nyaman. Wajah Christina terpantul di dalam bilah yang dipoles. Wajah yang begitu kaku dan tak bernyawa bahkan dia tidak bisa mengenali dirinya di dalamnya. Tanpa jejak kegembiraan, sudut mulutnya menarik garis lurus di wajahnya, dan matanya kusam dan cekung. Wajah seperti itu adalah esensi sebenarnya dari orang bernama Christina. Sebagian besar waktu, Christina tidak merasakan dorongan untuk tersenyum. Apakah Anda memperhatikan itu? Christina diam-diam bertanya pada Eugene. Dia mungkin punya. Christina sedikit memiringkan belatinya sehingga wajahnya sendiri tidak lagi terlihat di dalamnya. Dia merasakan bahwa dia telah melihat melalui dirinya selama berbulan-bulan mereka berkeliaran di Samar bersama-sama, dan dia juga merasakannya selama waktu singkat mereka naik kereta bersama. Apakah ada yang salah? Wajahmu terlihat aneh. Rasanya kamu memaksakan diri untuk tertawa. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, kamu telah mundur kembali ke cara seorang suci seharusnya berbicara dengan pahlawan. Christina melihat wajah Eugene dibilah miring belatinya. Wajah yang penuh dengan kenakalan pemarah. Senyuman yang hampir tidak bisa dibayangkan berasal dari seorang pahlawan. Aku tidak peduli jika aku mengeluarkan perasaan itu. Suara Eugene terdengar di dalam kepalanya. Sudut mulut Christina berkedut tersenyum. Daripada ikatan antara pahlawan dan orang suci, aku lebih suka ikatan antara satu orang dan orang lain. Karena ikatan seperti itu jauh lebih dalam dan lebih tulus. Tidak, bukan, gumam Christina sambil menatap belati itu. Tidak mungkin ikatan antara satu orang dan orang lain bisa lebih dalam dan lebih kuat daripada ikatan antara orang suci dan pahlawan. Christina dengan tulus mempercayai ini. Dia tidak bisa membantu tetapi melakukannya. Christina Rogeris tidak tahu apa-apa tentang ikatan yang mungkin ada di antara dua orang yang berbeda. Semua ikatan yang dia buat didasarkan pada identitasnya sebagai kandidat suci. Christine sangat menyadari fakta bahwa semua orang di sekitarnya adalah aktor dalam drama yang dibintanginya sebagai kandidat suci. Dalam pandangannya, ikatan yang ada antara satu orang dan orang lain begitu tipis dan tipis sehingga tidak signifikan. Itulah yang dia yakini. Itulah yang harus dia percayai. Christina tidak lagi melihat wajah Eugene di belati. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah dirinya mengenakan kain kafan putih bersih. Tanpa ragu, Christina membawa belati ke pergelangan tangannya. Agar dia terlahir kembali sebagai orang suci. Untuk membangun ikatan antara pahlawan dan orang suci. Masa depan yang dia rindukan dan bayangkan selama 10 tahun terakhir akan segera diantar masuk. Dengan mata tanpa emosi, Christina memotong pergelangan tangannya sendiri. Meskipun Eugene tidur sambil memeluk pedang sepanjang malam, dia tidak menerima mimpi apapun. Pada akhirnya,
dia baru saja menyapa keesokan harinya. Brengsek, Eugene meludahkan kutukan saat dia bangun dari tempat tidur. Pencahayaan alami di ruangan sialan ini agak terlalu bagus untuk dia hargai sepenuhnya. Sinar matahari yang masuk dari jendela begitu terang sehingga menyengat matanya sampai sakit. Itu saja sudah cukup menjengkelkan, tetapi bahkan tidak ada tirai yang dipasang di jendela untuk menghalangi sinar matahari. Sepertinya kamu tidak bermimpi indah, kata Mer sambil terkikik sambil duduk di samping tempat tidur dan membaca buku kitab suci. Eugene memicingkan matanya ke buku tulisan suci, halaman-halamannya yang berlapis-lapis membuatnya cukup tebal, di tangan Mer. Apakah itu menarik? Tanya Eugene. Ini lebih menarik daripada yang saya kira, aku Mer. Selama aku hanya menganggapnya sebagai sebuah novel, itu saja. Apakah ini lebih menarik daripada dongeng yang ditulis Sienna? Tolong jangan mencoba membodohiku dengan diam-diam. Apapun yang Anda katakan, saya tidak percaya bahwa Lady Sienna adalah orang yang menulis dongeng itu. Eugene mendecakkan lidahnya atas penyangkalan Mer yang putus asa. Dia kemudian memelototi pedang suci yang dia tempatkan di sampingnya. Meskipun itu telah menginvasi mimpinya atas kemauannya sendiri dan menunjukkan kepadanya penglihatan masa lalu, kali ini, ketika dia melakukan sesuatu yang gila seperti memeluknya dalam tidurnya untuk membuatnya menunjukkan sesuatu padanya, itu telah terjadi. Gagal. Meskipun Eugene secara praktis telah mengatur panggung untuk menunjukkan kepadanya apapun yang diinginkannya, pedang suci telah menolak untuk menunjukkan apapun kali ini. Haruskah aku menghancurkannya saja? Eugene bergumam pada dirinya sendiri. Jika kamu melakukan itu, para fanatik Yuras pasti akan mencoba dan menangkapmu untuk dieksekusi. Mer memperingatkan Eugene dengan tatapan kuat dan ekspresi serius saat dia turun dari kursinya. Kemudian dia menyatukan kedua tangannya di depan dadanya dan mengambil posisi berdoa sambil berkata, hukuman ilahi. Adalah apa yang akan mereka teriakkan saat mencoba menangkapmu. Saya tahu bahwa Anda kuat, tetapi bukankah masih menakutkan jika ratusan atau bahkan ribuan orang fanatik yang siap mati syahid menyerang Anda? Aku tidak tahu apakah itu menakutkan, tapi pasti terdengar menyebalkan, kata Eugene sambil melirik ke arah pintu. Dia bisa merasakan kehadiran yang datang dari luar pintu yang tertutup. Mereka sudah menunggu di sana sekitar 2 jam sekarang, Mer memberitahunya. Sungguh orang yang tulus dan tidak berguna, komentar Eugene sinis. Mer mengangkat bahu, mungkin hanya untuk mengawasimu, Sir Eugene. Rensol yang menunggu di luar pintu. Begitu Eugene membuka pintu, Rensol tersenyum lebar dan mendekat sambil menyapa, Tuan Eugene, apakah malam Anda menyenangkan? Bagaimana Anda ingin sarapan? Kami dapat mengirimkannya ke kamar Anda jika Anda mau, tetapi jika memungkinkan, bagaimana kalau sarapan bersama di ruang makan? Eugene bersenandung, apa bedanya sarapan di antar atau makan di ruang makan? Apakah ada perbedaan dalam isi menu? Sama sekali tidak. Rensol langsung membantah. Hanya saja saya berharap pendeta lain yang melayani di katedral dapat memberikan sambutan mereka kepada Sir Eugene. Untuk saya, bukankah hal-hal mengenai identitasku dimaksudkan untuk dirahasiakan dari anggota pendeta biasa? Eugene bertanya dengan bingung. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Yang diketahui oleh pendeta lain di katedral ini adalah bahwa Sir Eugene dari klan Leonhardt saat ini sedang berkunjung sebagai teman kandidat suci Christina, ungkap Rensol sambil merendahkan suaranya menjadi bisikan. Hanya saja nama, Eugene Leonhardt, begitu terkenal. Para pendeta yang lebih muda sepertinya ingin bertemu dengan Anda, Sir Eugene, dan berbicara dengan Anda tentang cahaya yang ramah. Meskipun dia mengharapkan ini, Eugene berpura-pura dengan ekspresi bingung. Para pendeta ini sebenarnya tidak berusaha untuk bertemu dengan Eugene untuk menginjili dia. Yang benar adalah bahwa keuangan gereja dan kantong pendeta semuanya diisi oleh sumbangan yang murah hati dari orang percaya dan pelindung yang mulia. Karena klan Leonhardt adalah klan prestisius yang terkenal di seluruh benua, para pendeta pasti berharap mendapatkan sumbangan yang cukup dengan menjalin hubungan yang kuat dengan Eugene. Aku akan menyiapkan sarapan di kamarku, Eugene memutuskan. Karena aku tidak punya alasan untuk keluar sendiri, bawa saja makananku ke sini kapanpun waktunya makan. Sayang sekali, desah Rensol. Kapel di siang hari, saat matahari berada di puncaknya, sangatlah indah. Tapi bukankah kapel yang indah itu akan dipenuhi oleh pendeta dan orang percaya? Eugene menggerutu ketika dia melihat keluar jendela. Orang-orang percaya yang datang untuk beribadah di katedral sudah berbaris di luar. Eugene tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk bergaul dengan para pendeta atau orang percaya lainnya. Karena itu, Eugene hanya mengurung diri di kamarnya. Dia mengisi dirinya dengan makanan yang dibawakan Rensol setiap kali untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Sejak Eugene terbangun, dia berpegangan pada pedang suci, memusatkan pikirannya padanya, dan mencoba membuatnya merespons. Namun, tidak ada yang terjadi. Seperti sebelumnya, meskipun pedang suci bisa memancarkan cahaya setiap kali dia menggunakannya, punggung gadis yang dia lihat kemarin tidak pernah muncul kembali. Dari waktu ke waktu, Eugene memanggil cahaya pedang suci, tetapi tidak ada hal istimewa yang terjadi. Jadi, pada akhirnya, dia hanya pergi tidur. Masih memeluk pedang suci, Eugene tertidur lelap yang berlangsung hingga keesokan paginya. Mungkin karena dia sangat ingin melihat mimpi. Dia benar-benar berakhir dengan mimpi. Di dalam mimpinya, Eugene berlarian di atas awan yang halus. Dia tidak tahu mengapa dia berlari. Namun,
dia tahu bahwa awan yang dia tumpangi sebenarnya bukan awan sungguhan, melainkan awan yang terbuat dari permen kapas yang manis. Setelah berlarian di atas permen kapas seperti ini, di beberapa titik, permen kapas menjadi danau coklat. Di tengah danau, Mer sedang mengayuh perahu berbentuk bebek. Dengan lengan penuh marshmallow, Mer mengayuh menyeberangi danau. Kemudian dia menggigit marshmallow basah dan menyelamatkan Eugene, yang tenggelam di danau coklat. Tuan Eugene, Sir Eugene telah berubah menjadi coklat. Mimpi macam apa itu? Eugene menggerutu saat bangun. Mimpi yang sangat buruk. Eugene menggaruk kepalanya, lalu mengambil pedang suci dan membuangnya. Bilah tajam menembus lantai, tapi itu tidak mengganggu Eugene. Tuan Eugene, Anda benar-benar memiliki kepribadian yang buruk, kata Mer sambil mengunyah sepotong coklat di samping tempat tidur. Eugene melihat tusuk sate dari sepotong permen kapas dan bungkus marshmallow di sebelah Mer. Apakah kamu memperlakukan jubahku seperti gudangmu? Tuntut Eugene. Daripada gudang, ini lebih seperti rumahku. Jadi terserah saya untuk menyimpan apapun yang saya inginkan di dalam rumah saya, kata Mer dengan bangga. Sebenarnya, kamu bukanlah pemilik rumah yang sesungguhnya. Aku tuan tanah, sedangkan kamu hanya penyewa. Meskipun Anda bahkan tidak membayar sewa apapun, keluh Eugene. Mer membantah, tentu saja saya membayar sewa. Bukankah saya sangat membantu Anda, Sir Eugene? Bayangkan saja, Tuan Eugene, bagaimana jadinya jika saya tidak berada di sisi Anda? Anda pasti akan sangat kesepian dan bosan. Bahkan sekarang, Tuan Eugene, saya ada di sisi Anda dan berbicara dengan Anda, bukan? Eugene bersenandung, tidak dapat menyangkal kata-kata Mer. Mer mengubah topik pembicaraan, bagaimanapun, Tuan Eugene, apakah Anda masih gagal untuk bermimpi? Aku memang bermimpi tentang sesuatu. Konten iklan. Mimpi macam apa itu? Mimpi yang menyebalkan, gerutu Eugene saat dia mengeluarkan pedang suci yang tertanam di lantai. Eugene menghabiskan 2 hari berikutnya di dalam ruangan. Keterasingannya tidak sepenuhnya sia-sia. Berkat menghabiskan begitu banyak waktu memegang pedang suci, dia dapat menghasilkan beberapa hipotesis. Pengungkapan yang dia cari tidak muncul dalam cahaya yang dipanggil, juga tidak mengganggu mimpinya. Karena itu masalahnya, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa kapal itu mungkin adalah lokasi yang vital. Pilar cahaya dan pedang suci itu. Bagaimana jika pedang suci berhasil menyentuh sesuatu saat benda itu ada di sana? Setelah menghabiskan 2 hari untuk memverifikasi kecurigaannya, Eugene sekarang tidak punya pilihan selain melihat lebih dekat ke katedral. Syukurlah, Kardinal Rogeris telah pergi, jadi tidak ada inkuisitor yang berjaga di sana. Ini adalah hari kedua, Eugene menyadari ketika dia memikirkan Christina. Karena dia telah diberitahu bahwa ritual yang diadakan di sumber cahaya akan memakan waktu 3 hari, ritual tersebut seharusnya sudah selesai besok. Eugene masih tidak tahu ritual macam apa yang terjadi di sumber cahaya. Apakah ritual yang diikuti Christina adalah sesuatu yang perlu dilakukan meskipun dia tidak mau? Eugene tidak bisa tidak curiga. Jika Christina baru saja memberitahunya, aku tidak ingin pergi, Eugene akan memastikan bahwa Christina tidak pergi ke mata air. Namun, Christina tidak mengatakan itu. Ritual di musim semi tampaknya penting, dan bagi Christina sendiri, gelar orang sucinya memiliki banyak arti. Pada akhirnya, Christina tetap memutuskan untuk pergi ke sumber cahaya. Sambil mati-matian menyembunyikan ekspresinya yang secara terbuka mengatakan dia tidak ingin pergi, dia dengan tegas memilih untuk menunjukkan tekadnya. Kemudian dia meninggalkan Eugene. Adapun Eugene, dia ingin menghormati keputusannya. Christina tidak meminta simpati Eugene. Yang dia inginkan hanyalah menjadi orang suci resmi dan membangun ikatan formal dengan pahlawan. Orang suci dan pahlawan. Eugene pasti tidak bisa berempati atau bersimpati dengan keinginannya untuk hubungan seperti itu, tetapi dia tahu itulah yang sangat diinginkan Christina. Atau setidaknya itulah yang dia pikirkan. Malam itu, orang-orang beriman yang telah memenuhi katedral dari fajar hingga matahari terbenam telah pulang, dan para pendeta telah kembali ke tempat tinggal mereka. Saat tengah malam mendekat, katedral yang luas itu terdiam karena tidak ada satu orang pun yang tersisa di dalamnya. Jarang menemukan tempat gelap di katedral ini, tapi itu tidak masalah bagi Eugene. Dia bisa menggunakan sihir siluman dan bahkan bisa menekan kehadirannya. Menggunakan ini, Eugene menyelinap keluar dari kamarnya dan memasuki katedral. Eugene mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pilar cahaya. Cahaya masih masuk dari kaca di dinding dan langit-langit. Dia belum mengeluarkan pedang suci, meninggalkannya di dalam jubahnya. Akan sangat menyebalkan jika dia mengeluarkannya, hanya untuk itu berjalan sia-sia sambil memancarkan cahayanya sendiri seperti kemarin lusa. Apakah matamu tidak terpesona oleh itu? Mer bertanya, terkejut melihat Eugene menatap lurus ke pilar cahaya. Dia pasti tidak akan bisa melihat langsung ke cahaya seperti dia saat ini. Itu sangat terang sehingga Mer bahkan tidak bisa melihatnya dengan benar, dan rasanya penglihatannya tertutup bercak merah dan putih. Aku tidak bisa melihat terlalu jelas, Eugene diam-diam mengakui. Mata Eugene bisa mengintip bahkan kegelapan terdalam, dan tidak peduli seberapa cerah hari itu, dia bahkan bisa melihat langsung ke matahari. Tetapi bahkan dia tidak bisa melihat melalui cahaya ini. Semakin dekat dia mencoba untuk melihat ke tengah, semakin matanya mulai tergelitik, dan penglihatannya mulai bergetar. Tapi jika dia tidak bisa melihatnya dengan jelas dari kejauhan, dia hanya perlu mendekat.
Yujin melompat ke langit menuju pilar cahaya. Dia telah mencoba naik ke langit-langit sekaligus, tetapi tubuhnya tidak bisa melayang seringan yang dia duga. Seolah-olah cahaya itu sendiri memiliki berat, itu menekan tubuh Yujin. Jadi apa? Yujin mendengus dan menggunakan mana. Menggunakannya, dia bisa perlahan naik ke cahaya. Meskipun langit-langitnya terlihat cukup tinggi, ternyata tidak setinggi ini, kan? Di tengah kebangkitannya, Yujin menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menunduk ke tanah. Tapi dia tidak bisa melihat lantai. Yang bisa dia lihat hanyalah cahaya. Segala sesuatu di bawah tampak sangat rendah, dan segala sesuatu di atas tampak sangat tinggi. Dan cahaya yang membebani Yujin, di beberapa titik, mulai menarik Yujin ke atas. Yujin tiba-tiba berpikir, seperti inikah rasanya kenaikan ilahi? Dalam buku tulisan suci yang diberikan Sergio kepadanya, ada banyak kisah orang suci yang telah naik ke surga dan duduk di sisi Dewa Cahaya. Mungkin Anise telah naik ke surga seperti ini dan menjadi bidadari. Agen melihat sesuatu, itu. Sumber cahaya, yang tampak sangat jauh, sudah mulai mendekatinya sebelum dia menyadarinya. Itu sangat terang sehingga sulit untuk dilihat, tetapi dengan menyipitkan matanya, Yujin dapat melihat apa yang ada di balik cahaya itu. Apa yang dia lihat di sana, adalah semangkuk nasi besar. 300 tahun yang lalu, saat rombongan bepergian bersama, sebagian besar malam dihabiskan untuk beristirahat dan membuat makanan sendiri. Urutan siapa yang membuat makanan selalu berubah, tetapi mereka masing-masing memiliki peralatan makan sendiri yang disisihkan dari yang lain. Mangkuk nasi Molon adalah yang terbesar, diikuti oleh Vermont. Tanpa diduga, Vermont adalah pemakan yang cukup besar. Kemudian Hamel berada di urutan ketiga. Adapun Anise, dia tidak benar-benar menggunakan mangkuk nasinya untuk makan. Dia menggunakan mangkuk besar itu untuk menampung air sucinya. Setiap kali tiba saatnya untuk membuka tutup tong besar yang mereka simpan, Anise adalah orang pertama yang berlari dan mengambil minuman menggunakan mangkuknya. Anise menyebut mangkuk itu cawan suci. Di ujung lain dari cahaya itu terletak mangkuk nasi yang sama, bukan, Holy Grail. Yujin memandang Holy Grail, yang dimiringkan miring ke samping, dengan mata kosong. Ada retakan di sana-sini, dan beberapa chip hilang. Tapi tidak salah lagi, itu adalah cawan suci Anise. Cahaya mengalir turun dari Holy Grail-nya. Petik 1. Itu, hanya mengapa, tidak? Sebelum itu, Yujin mengguncang dirinya sendiri dan mendekati cawan suci. Jelas untuk melihat bahwa jika dia menariknya seperti ini, sesuatu yang tidak dapat diubah akan terjadi. Jadi, alih-alih meraih cawan suci, Yujin mengambil akasya dari dalam jubahnya. Kemudian dia segera menggunakan mantra drakonik untuk mencoba menemukan Anise. Cahaya redup dipancarkan dari Dragon Heart Akasha. Saat mantra drakonik dibuka, mantra itu menjalin hubungan dengan cawan suci Anise. Sedikit lagi. Sedikit lebih dalam. Hanya sedikit lebih dekat. Penglihatan Yujin tiba-tiba diliputi cahaya. Dia melihat seorang gadis muda berdiri di sana tanpa sadar, mengenakan gaun putih. Tidak seperti ketika dia melihatnya terakhir kali, dia tidak berdiri dengan punggung menghadapnya. Usianya sepertinya, paling banyak sedikit di atas 10 tahun. Dia memiliki rambut pirang panjang dan mata biru. Kemudian muncul bau darah. Perlahan-lahan, baunya semakin kuat. Semakin kuat baunya, semakin banyak darah mulai menyebar ke pakaian gadis itu. Darah mengalir dari kedua pergelangan tangannya hingga menetes ke lantai. Bukan hanya pergelangan tangannya, pergelangan kaki, betis, paha, perut, samping, dan dadanya. Garis-garis darah tergambar di sekujur tubuhnya dengan darah menetes dari sana. Namun, wajah gadis itu ditentukan. Seolah-olah dia bahkan tidak tahu apa itu rasa sakit, gadis itu berdiri di sana dengan tegas, berlumuran darah, tanpa sedikitpun kedutan di ekspresinya. Darah yang tumpah dari gadis itu terkumpul di lantai. Kemudian darah yang terkumpul mulai mengalir seperti sungai. Sekarang, ada gadis lain. Gadis baru itu sangat mirip dengan gadis yang berdiri di sampingnya, tetapi ada beberapa perbedaan. Dia memiliki tahi lalat di bawah matanya, dan kemudian ada ekspresi wajahnya. Garis darah ditarik satu persatu di tubuh gadis baru itu, tetapi dia tidak tahan dan berdiri tegak seperti gadis di sebelahnya. Dia menggigit bibirnya saat menahan rasa sakit, matanya berkerut, dan pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya dan menangis. Air mata gadis itu mengalir di samping darahnya. Gadis pertama yang berdiri di sampingnya tidak melihat gadis yang menangis itu. Tapi darahnya yang menggenang di lantai mengalir dan terkumpul di kaki gadis yang menangis itu. Darah yang mengalir dari tangisan gadis itu bercampur dengan genangan darah gadis pertama. Dan kemudian darah mengalir terbalik dan meresap ke dalam luka gadis yang menangis itu. Yujin menyaksikan ini terjadi dengan tatapan kosong. Secara alami, dia mengenali kedua gadis itu. Anise adalah gadis dengan ekspresi tegas, dan Christina yang menangis di sebelahnya. Apa yang sedang terjadi? Saat Yujin memikirkan pertanyaan ini dan mengulurkan tangannya, jarak antara Anise dan Christina semakin jauh. Dan kemudian banyak gadis lain tiba-tiba berdiri di antara mereka. Gadis-gadis yang baru tiba tidak mirip dengan Anise seperti Christina. Namun, berdiri di tengah sungai darah yang dimulai dari Anise, mereka semua menumpahkan darah bersama, dan sungai panjang darah yang tercipta melalui metode ini berlanjut sampai ke Christina. Perhatikan baik-baik, Hamel, gadis itu,
Bukan, Anise, angkat bicara. Anise masih dalam wujudnya yang lebih muda. Dia tidak memiliki sayap yang terbentang darinya seperti ketika dia muncul dalam bentuk malaikat. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya yang berdarah dan mengulurkan tangan ke Yujin. Anise terus berbicara, dengan ikatan yang menjijikkan ini. Adas manis. Saat Yujin hendak memanggil namanya. Gila. Cahaya itu meledak. Dinding kaca dan langit-langit katedral, tempat tiang-tiang cahaya jatuh, kini hancur. Pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan. Di tengah semua ini, Yujin mengulurkan tangannya untuk menangkap Holy Grail yang jatuh. Saat dia menangkap cawan suci, ingatan yang jelas terukir di benak Yujin. Itu adalah jejak yang ditinggalkan Anise di relik suci ini. Petik 2. Yujin tetap diam, bingung dengan apa yang baru saja terjadi mengalir di kepalanya. Tuan Yujin. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Pilar cahaya, yang telah menampilkan keagungan mereka di dalam katedral Tresia selama ratusan tahun, semuanya telah dihancurkan. Pecahan kaca bercampur dengan cahaya saat semuanya mengalir ke bawah. Di tengah adegan ini, Yujin sedang menatap Holy Grail dan Akasha di tangannya. Dia tahu apa yang baru saja dilihatnya. Namun, dia tidak bisa mengerti apa artinya. Holy Grail adalah item dengan jiwa. Di antara semua relik suci, jenazah fisik lebih berharga daripada relik lainnya, karena mereka tidak hanya dekat dengan orang suci, mereka telah menjadi bagian dari orang suci. Mungkin itu sebabnya dia bisa melihat lebih dekat daripada saat dia mencoba mantra di kalung itu. Hasilnya mungkin kabur, tapi masih bisa dikenali. Di dalam katedral Tresia, altar yang terletak di bawah pilar cahaya. Melalui mantra drakonik Akasha, cawan suci Anise menunjuk ke relik suci yang disimpan di bawah altar. Dia telah diberitahu bahwa itu adalah tulang rahang seorang suci dari 400 tahun yang lalu. Jadi mengapa relik suci Anise dan mantra drakonik Akasha mengarah ke tulang rahang itu? Yujin tidak bisa memikirkan tebakan apapun. Tapi dia bahkan tidak mau menebak.